Raja Harun ar-Rasyid tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas. Namun ia selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada malah baginda raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaulah beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang. Dan raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Sang raja pun mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap baginda raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Aku akan menantangmu lomba memanah, Abu Nawas. Apakah kamu berani?" tanya baginda raja. "Tapi Paduka, saya kan tidak pandai memanah," jawab Abu Nawas. "Jangan khawatir Abu Nawas. Kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah besar," rayu baginda raja. Mendengar iming-iming hadiah besar membuat Abu Nawas tergiur. "Baiklah Paduka, saya ikut," sahut Abu Nawas. "Nah begitu dong, tapi lomba ini ada peraturannya Abu Nawas. Kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat mengenai sasaran. Kalau kamu berhasil, kamu akan membawa hadiah besar. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak," jelas baginda raja. "Waduh, saya masuk perangkap sang raja nih. Sudah tahu kalau saya tak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah," batin Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, baginda raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu bingung? Ada hadiah besar menantimu loh. Ayo kita mulai saja permainannya," ajak baginda raja. Kemudian baginda raja dan Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan. Giliran pertama adalah baginda raja. Ia mengambil busur dan anak panah. Dengan penuh perhitungan, baginda raja melesatkan anak panah. Aksinya ini hampir tepat mengenai sasaran. Anak panah tersebut hanya menancap di pinggiran. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Dengan hati berdebar, Abu Nawas mengambil busur dan anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya dengan memantapkan hati, Abu Nawas mulai membidik sasaran. Saat ia memanah, sudah bisa ditebak. Anak panah meleset jauh dari sasaran. Melihat itu, baginda raja pun tertawa. "Kamu kalah Abu Nawas, aku yang menang," teriaknya kegirangan. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Paduka, itu tadi saya sedang mencontohkan gaya memanah Tuan Menteri." Abu Nawas lalu kembali mengambil anak panah. Ia membidiknya dan mulai memanah untuk kedua kalinya. Anak panah juga masih meleset jauh dari sasaran. Tapi sebelum baginda berteriak kegirangan, Abu Nawas menyela duluan. Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah. Baginda raja menjadi tidak sabar dengan aksi Abu Nawas ini. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang Paduka yang mulia, gaya hamba tentu lebih baik." Abu Nawas lalu kembali mengambil sebuah anak panah. Ia membidik dan mulai memanah untuk ketiga kalinya. Anak panahnya meleset makin jauh dari sasaran. Abu Nawas kembali berteriak, "Itu tadi gaya Tuan Hakim memanah." Mendengar itu, baginda raja semakin emosi dibuatnya. "Hei Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain," bentak baginda raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Ini adalah tembakannya untuk yang keempat kalinya. Abu Nawas mengambil anak panah dan mulai membidik. Beruntung baginya, karena kali ini anak panah secara kebetulan melesat mengenai sasaran. Anak panah menancap di tengah-tengah sasaran. Sedangkan anak panah baginda hanya di pinggiran saja. Abu Nawas pun berteriak sangat kencang, "Inilah gaya Abu Nawas memanah Paduka yang mulia. Untuk itu saya tunggu hadiah dari Paduka Raja," kata Abu Nawas kegirangan. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," kata baginda raja sambil menyerahkan hadiahnya. Berkat kecerdikan Abu Nawas, kesempatan memanah yang seharusnya hanya 1 kali bisa menjadi sampai 4 kali.